Politisi Amerika akhirnya mulai menyadari pengambil alihan Amerika Serikat secara harfiah oleh Islam, dan Tommy Robinson sedang membunyikan alarm seperti yang hanya dia tahu caranya. Hanya untuk informasi saja, tahukah kamu bahwa di Texas dalam 5 tahun terakhir, jumlah masjid telah meningkat dari 300 menjadi lebih dari 500 karena mereka telah memilih Texas sebagai lokasi untuk memulai pengambil alihan. Syukurlah orang-orang mulai sadar. Mari kita dengarkan apa yang akan dia katakan. Kemarin atau 2 hari yang lalu, saya membuat hal yang sama. Jadi ketika kami berbicara dengan Kongres, saya bilang, mari kita rekam videonya. Dan mereka bilang, ini adalah seminar pribadi dengan Kongres. Saya bilang, oke. Jadi kita semua. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah Tommy Robinson. Dia adalah seorang aktivis yang vokal menentang pengambil alihan Islam dan telah dicap sebagai sayap kanan. Dia telah melihat apa yang terjadi di Britania Raya dan dia tidak ingin hal itu terjadi di Amerika. Dan wah, aku rasa dia mengatakan banyak hal yang kita pikirkan. Aspek-aspek syariah, infiltrasi, penipuan, migrasi. Semua ini adalah bagian dari cara mereka beroperasi. Apa yang akan terjadi pada Amerika jika kalian tidak sadar semua hal ini. Tapi ketika aku datang ke sini, aku pergi ke Dallas dan ke kota-kota lain. Dan aku melihat hal yang sama seperti yang aku lihat di Inggris. Aku melihat awal dari Islamisasi Amerika. Semakin aku memperhatikannya, aku melihat pertumbuhan hanya di Texas saja. Dari 300 masjid menjadi 530 masjid dalam 5 tahun. 600 organisasi Islam aktif bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mengubah wajah Texas. Aku percaya Texas telah dipilih sebagai sasaran untuk merenggut hati dan jiwa Amerika Serikat. Karena jika mereka mengambil Texas, mereka bisa mengambil Amerika. Dan ini adalah sebuah pertempuran. Jika mereka bisa mengambil Amerika, kita tidak punya kesempatan. Dan jika kita kalah, itu akan mempengaruhi kalian. Karena aku selalu bilang, jika Israel jatuh, Eropa juga jatuh. Jika Eropa jatuh, Amerika juga jatuh. Karena Islam mengincar dunia. Mereka ingin menaklukkan dunia. Ini bukan soal Iran, ini bukan soal negara-negara tertentu. Ini tentang mereka yang ingin menaklukkan dunia. Jadi ketika aku datang, aku merasa khawatir. Aku merasa khawatir tentang Amerika Serikat dengan apa yang aku lihat dan dengar. Lalu aku bertemu dengan anggota Kongres, dan aku bertemu dengan pria-pria yang benar-benar sadar. Mereka yang sedang belajar, yang sedang menambah wawasan, yang sedang membentuk perlawanan meski jumlah mereka baru 1% dari populasi. Chip Roy, yang semoga akan menjadi Jaksa Agung Texas berikutnya. Ini adalah kabar baik karena kita semua mulai sadar, dunia mulai sadar, dan memang terasa seperti para politisi sangat lambat untuk memahami hal ini dan pemerintah juga lambat. Tapi yang dikatakan Tommy di sini adalah tidak, teman-teman akan ada perlawanan. Selamat datang di perlawanan, omong-omong. Saya Mira Kay, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe jika Anda sudah muat. Jika iya, Anda telah menemukan komunitas Anda. Tapi ini menarik karena orang-orang mulai sadar. Dia benar-benar memahaminya. Maksud saya sudah melakukan ini selama 30 tahun. Selama 30 tahun di Inggris, kami mengalami jihad, perang, pemerkosaan, dan semua masalah ini berasal dari Islam. Dan kami belum pernah punya satu pun politisi, tidak ada satu pun sejak zaman Churchill yang berani bicara tentang Islam. Dari 650 politisi kami sudah mengalami 26 anak-anak tewas akibat ledakan di Manchester. Kami pernah punya tentara yang dipenggal. Kami pernah kehilangan 52 orang akibat bom di London Underground. Kami telah mengalami semua jihad ini atas nama Islam, secara harfiah mengutip Al-Quran. Dan dalam semua itu, tidak satu pun anggota parlemen yang berani bicara di parlemen. Ya. Jadi, datang ke sini dan bertemu dengan anggota Kongres, termasuk anggota Kongres senior, untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan berbagai senator yang benar-benar sadar. Saya menjelaskan setelah presentasi saya kepada anggota Kongres itu, bahwa jika Anda berada di Inggris, setiap dari Anda pasti sudah ditangkap dan ditahan oleh polisi kami atas apa yang Anda katakan di media sosial. Ya. Bukankah itu gila? Bukankah itu benar-benar gila bahwa Anda benar-benar bisa ditangkap di Inggris hanya karena mengatakan hal-hal seperti ini dan tidak ada satupun politisi? Tapi syukurlah Amerika benar-benar menghargai kebebasan di atas segalanya dan benar-benar melihat bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi. Atas nama Islam, benar-benar mengutip Al-Quran. Dan dari semua itu, tidak ada satupun anggota parlemen yang angkat bicara di parlemen. Ya. Juga, saya lebih suka membicarakan pekerjaan saya dan apa yang telah saya lakukan, serta berdiskusi. Saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang tahu kisah lengkap saya. Saya akan memberi gambaran singkat. Saya lahir di kota Luton pada tahun 1982. Luton adalah kota yang keras dengan banyak masalah. Ketika saya lahir, kami hanya memiliki satu masjid. Sekarang, kami memiliki 45 masjid. Saya telah melihat perubahan itu. Saya tidak di sini seperti yang dikatakan Dr. Bob. Saya tidak membicarakan apa yang sudah saya baca. Saya tidak membicarakan apa yang sudah saya dengarkan. Saya berbicara tentang pengalaman hidup saya. Itu yang sudah saya lihat. Saya sudah melihat masalah-masalah yang akan datang. Saya sudah melihat dampaknya. Saya sudah melihat kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah serta polisi untuk menangani masalah-masalah ini.
Saya telah menyaksikan semuanya. Saya punya sepupu yang menjadi korban geng pemerkosa. Saya punya teman-teman. Saya punya teman, ayah mereka dibunuh oleh geng Muslim. Saya sudah melihat semuanya. Dan saya merasa seperti saya berdiri di sini sekarang. Jelas, saya memulai aktivisme saya pada tahun 2009, di mana saya memulai gerakan protes jalanan yang disebut English Defence League. Kami, bagaimana saya harus katakan? Kami adalah sekelompok orang yang ribut, tapi kami adalah sekelompok pemuda Inggris yang marah dan muak dengan pemerkosaan dan prostitusi terhadap generasi anak-anak kami. Kami semua di setiap kota dan daerah mengenal seseorang yang terkena dampak oleh geng-geng itu. Seperti yang saya katakan, di Luton, saya punya sepupu, tapi saya mengenal begitu banyak orang. Dan saya memulai gerakan protes jalanan ini, dan saya mendapat pelajaran cepat tentang politik. Saya tidak mengerti politik, atau saya tidak peduli tentang politik atau media sampai saat itu. Saya sangat bersemangat untuk menghasilkan uang. Saya sangat bersemangat untuk sukses. Dan pada saat memulai English Defence League, saya punya 7 rumah, 2 bisnis. Saya berhasil. Kadang-kadang saya bertanya-tanya di mana saya akan berada jika saya tidak mulai berbicara tentang Islam. Mungkin saya sudah punya 100 rumah. Kami pasti hidup makmur. Tapi kemudian saya sampai pada titik di mana saya mengerti bahwa tidak peduli seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Itu tidak penting, tidak relevan. Saya bisa pindah. Saya sudah pindah. Saya sudah keluar dari kota itu. Semua orang di Luton, jika kamu menghasilkan uang atau bisa sukses, kamu akan keluar dari Luton. Semua orang keluar dari Luton untuk menjauh dari masalah. Tapi kemudian masalah-masalah itu ikut datang ke sana. Dan kapan kita akan berhenti lari? Saat kita sudah di pantai? Karena Amerika harus menyadari hal ini. Banyak orang Amerika, kalian yang duduk di sini sekarang, atau banyak yang di kota-kota, mungkin merasa tidak terpengaruh oleh hal ini. Kalian mungkin berpikir, itu di New York, itu di New York. Percayalah, itu akan datang. Oke? Itu akan datang. Dan itu datang dengan cepat dan tiba-tiba. Dan kota kalian akan berubah seperti itu. Dan saat itu terjadi, orang-orang akan terlalu takut untuk membicarakannya. Seperti yang terjadi di Britania Raya. Jadi selama 30 tahun, mereka berhasil membungkam penduduk Inggris melalui rasa takut dicap sebagai rasis. Tuduhan dan kata-kata tentang rasisme dan ekstremisme. Itu adalah ketakutan yang nyata, karena bukan hanya itu saja. Ada ketakutan akan diserang secara brutal. Ada ketakutan kehilangan pekerjaan. Ada ketakutan yang memengaruhi lingkungan sosial Anda. Saya berdiri di sini sekarang. 2 minggu sebelum saya datang ke sini, saya dimasukkan ke sampul depan majalah terbaru ISIS untuk dibunuh. Jadi saya mendapat fatwa pertama saya. Tahukah anda berapa lama saya mencoba mendapatkan fatwa? Saya sudah bekerja keras selama 15 tahun dan butuh waktu 15 tahun bagi mereka. Ya. Butuh waktu 15 tahun bagi mereka. Dan beberapa orang bertanya, kenapa kamu masih mengadakan acara? Kenapa kamu memberitahu orang-orang di mana kamu berada? Saya selalu bilang, kalau kamu khawatir tentang konsekuensi, kamu tidak akan pernah membawa perubahan. Dan saya akan jelaskan bahwa ada satu waktu, 3 atau 4 tahun yang lalu, ketika saya khawatir tentang konsekuensi dan saya mengecewakan diri sendiri dan mengecewakan perjuangan saya. Ini sebenarnya adalah pernyataan yang sangat penting. Jika kamu takut akan konsekuensi, kamu tidak akan pernah membuat perubahan karena selalu ada sesuatu setelahnya yang bisa saja salah dan kamu tidak pernah tahu. Tapi jika kamu benar-benar melihat sesuatu yang perlu diubah, kamu akan menghadapinya dan kamu akan menghadapi apapun yang terjadi. Kamu akan melakukannya. Pada akhirnya, kamu akan menghadapinya. Maksudku, aku tidak bisa membayangkannya. Aku tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah, memulai channel ini dengan membicarakan apa yang sedang aku lakukan. Sekarang kalau aku memikirkan apa artinya itu untukku di masa depan, syukurlah itu juga membawa hal-hal baik. Tapi aku tidak akan pernah melakukannya. Aku pasti terlalu takut. Itulah saat aku menolak untuk merilis informasi itu, yang membuatku dipenjara tahun lalu. Tapi aku ingin mulai dengan membicarakan apa yang kutemukan saat aku memulai English Defence League. Di setiap kota dan daerah yang kudatangi, aku menemukan keluarga-keluarga. Dan orang-orang bertanya, apa yang membuatmu terus maju? Apa yang membuatmu terus berjalan? Aku sudah bertemu keluarga-keluarga itu. Aku sudah bertemu para putrinya. Aku sudah bertemu para ayah dari gadis-gadis ini yang telah diperkosa, diculik, disiksa di setiap kota dan daerah. Sungguh tak bisa dipercaya bahwa begitu banyak perempuan telah diperkosa. Namun, seolah-olah ini bukan masalah terbesar yang sedang kita semua coba lawan dan hadapi. Kamu punya gerakan Me Too yang pada dasarnya menghancurkan segalanya karena pelecehan seksual di tempat kerja. Benar-benar pelecehan seksual di tempat kerja. Dan kamu punya komplotan eksploitasi seksual anak yang memang dibentuk untuk memperkosa gadis-gadis muda dan tidak ada yang melakukan apa-apa tentang itu. Bepergianlah ke berbagai tempat. Dan tahukah kamu, itu benar-benar gila ketika kamu duduk dan memikirkannya. Saya pergi ke kota Blackburn sejak awal sekali. Saya bertemu dengan seorang ayah, seorang saudara laki-laki, dan sebuah keluarga. Puteri mereka yang berusia 13 tahun telah hilang selama 3 atau 4 hari pada saat itu. Mereka menelpon polisi. Polisi tidak melakukan apa-apa. Dan kadang-kadang orang membicarakan tentang kekerasan yang terjadi di jalanan dalam gerakan-gerakan itu. Dan keesokan harinya kami mengadakan demonstrasi di Blackburn dan terjadi keributan dengan polisi. Saya turun untuk mencoba menenangkan para pendukung kami. Tahukah anda siapa yang berada di barisan depan yang ribut dengan polisi? Saudara laki-laki gadis itu. Saudara laki-laki gadis itu. Jadi ketika Anda melihat hal-hal seperti ini, saya selalu berpikir bahwa Anda sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Anda tidak tahu apa yang telah terjadi.
Dan telah ada satu generasi anak-anak yang telah diculik, diperkosa dan dibunuh di kota-kota. Dan selama itu terjadi, orang tua mereka diserang, keluarga mereka diserang, tidak ada yang mendukung mereka. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membicarakan tentang pekerjaan saya dan apa yang membawa saya ke pekerjaan itu. Seperti yang saya katakan, saya adalah seorang aktivis jalanan. Saya bukan orang yang berpolitik. Inilah yang sedang terjadi. Inilah yang sedang terjadi di seluruh Britania Raya, dimanapun upaya dominasi Islam mulai merambah. Dan inilah yang disadari oleh para politisi Amerika. Sekali lagi, apakah sudah cukup banyak yang dilakukan? Tidak. Apakah ada hal konstitusional yang sangat rumit yang perlu dipikirkan, seperti kebebasan, agama, dan sebagainya? Ya. Tapi ada gambaran yang jelas tentang apa yang akan terjadi pada kota-kota kalian jika kalian tidak menuntut perubahan dari para politisi kalian. Dan syukurlah para politisi mulai melihat bahwa memang ada sesuatu yang perlu dilakukan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.